Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita masih di acara Renungan Pagi, edisi 16 Maret 2023. Pagi ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 18 sampai ayat yang ke-24 demikian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu ke tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menganjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Menampakkan wajah Allah bagi sesama. Saudara-saudaraku, membaca kisah hidup janda Sarfat dalam teks ini, betapa dalam makna hidup yang dibeberkan. Gambaran tentang kehidupan secara jelas mengungkap kekuasaan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Perpecahan antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel telah berbuntut panjang bagi semua umat. Akibatnya timbullah konflik berkepanjangan dan imbasnya kemerosotan iman dalam kehidupan umat. Semakin lama semakin terpuruk dan akhirnya puncaknya Tuhan harus memberikan hukuman dengan maksud umat itu kembali kepadanya. Penghukuman Allah diwujudkan dalam kemarau yang panjang yang menyebabkan semakin habis sumber makanan untuk seluruh penduduk dan seluruh makhluk. Dampaknya terjadilah peperangan antara Nabi Elia yang mewakili kerajaan Allah dengan Ahab yang mewakili kerajaan iblis, sang penyembah berhala itu. Dalam situasi serba sulit itulah Allah dengan kuasanya menghentikan hujan selama beberapa tahun. Kekeringan pun melanda Israel bahkan sampai ke Sidon. Dalam bacaan sebelumnya menjelaskan Allah mengirim Elia ke Sarfat. Di sana secara mujizat Allah memelihara dan memenuhi kebutuhan Elia melalui janda Sarfat. Dalam pergumulan serba kekurangan, karena kekeringan yang panjang itu, janda di Sarfat pun mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Kehadiran Elia membawa berkat pemeliharaan Allah yang tiada terputus. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tak pernah habis. Dapat kita bayangkan saudara sekalian, di tengah keputusasaan janda ini karena akan segera kehabisan makanan, Tuhan Allah memberi pertolongan dan pemeliharaannya melalui kehadiran Elia. Sayangnya saudara sekalian, kebahagiaan janda itu harus segera terganti dengan kesedihan yang dalam karena kematian anaknya, anak satu-satunya, dan itu sebabnya ia sangat terguncang. Apa yang ia kerjakan? Ia melampiaskan kesedihan dan kegoncangan yang dialaminya kepada Elia. Elia begitu terpana menyaksikan bagaimana sikap perempuan ini terhadapnya. Janda yang sangat dihormatinya, yang juga telah memelihara dirinya dalam kekurangan itu, serta memberikan tempat berteduh dan makan selama ia ada di dalam rumahnya, menuduhnya bahwa ialah penyebab kematian anak itu.
Dalam kekalutan karena kematian anaknya, janda di Sarfat itu berkata kepada sang nabi, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Saudara, jelas perkataan ini sama sekali tak pernah diharapkan oleh Elia. Dan sangat mengguncang hatinya. Betapa tidak, Elia telah merasakan kasih janda di Sarfat itu tanpa menghiraukan dirinya, meski hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sang janda telah membuatkan sepotong roti bundar kecil untuk sang nabi. Dan hasil dari kepercayaan itu, gandum yang ada di tempayan tersedia setiap hari dan juga minyak di dalam buli-bulinya. Saudara sekalian, janda sekarang itu telah berubah pikiran. Dalam keadaan susah, menganggap Elia biang keladi dari semua yang terjadi dengan dirinya, termasuk kematian anaknya. Elia lalu mengambil anak itu dan bersyafaat kepada Allah. Saudara, menarik sekali untuk memperhatikan apa doa Elia. "Ya Tuhan Allahku, mengapa engkau mendatangkan celaka ini ke atas janda ini? Ia sudah memberi tumpangan kepadaku dan sekarang engkau membunuh anaknya." Elia berdoa seakan-akan dia yang kena musibah. Ia berdoa seakan dialah yang menderita. Tampaknya Elia sungguh-sungguh merasakan kesedihan janda itu. Inilah yang dinamakan empati dalam penderitaan orang lain, kehadiran dalam penderitaan orang lain. Jika simpati berarti bersama dengan penderitaan orang lain, maka empatilah dalam hidup ini yang lebih dalam, yakni hadir dalam setiap penderitaan orang lain. Dan empati Elia pun didengar oleh Allah. Allah mengabulkan doanya dan menerimanya. Akhirnya anak janda itu bangkit dari kematian. Saudara sekalian, jelaslah bahwa di tengah kesulitan Allah selalu hadir memberi pertolongan. Tepat pada waktunya, bahkan dengan cara-cara di luar pertimbangan manusiawi. Ia akan memberi pertolongan pada waktu yang tepat. Dan janda itu memperlihatkan wajah Allah kepada Elia ketika memberi makan Elia. Selanjutnya, Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda tersebut dengan mendoakannya. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling memperlihatkan wajah Allah. Mereka saling menyatakan kasih Allah. Dan akhirnya janda itu pun percaya kepada Allah Israel. Mereka saling memberi kehidupan. Mereka saling menghidupkan. Dan saudara-saudaraku, dalam kesulitan dan kelemahan sesama kita, marilah kita hadir di sana, supaya mereka dapat mengenal dan melihat wajah Allah melalui kehadiran kita. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Sang Pemelihara. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat itu bahwa dalam segala kelemahan dan kesulitan yang kami hadapi, Engkau akan tetap menjadi Allah yang Maha Kuasa bagi kami, yang mengerti segala penderitaan kami. Dan terima kasih Bapa, karena Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami anak-anak-Mu yang memerlukannya. Sebab Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami, dan Engkau mengetahui apa yang Engkau akan berikan kepada kami dalam kehendak kasih-Mu. Ya Tuhan Allah, berkatilah segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang sedang kalut, mereka sedang galau, mereka sedang gelisah, bahkan mereka sedang penuh ketakutan, Tuhan kasihanilah umat-umat-Mu ini. Berilah kemenangan untuk berharap kepada-Mu, bahwa Engkau Tuhan Allah yang mengasihi mereka dalam setiap situasi hidup mereka. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, supaya mereka tahu bahwa dalam kedukaan ini Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa Sorgawi, berkati mereka juga yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tolong ya Tuhan, supaya mereka juga menemukan kekuatan baru daripada-Mu dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan segenap persoalan hidup kami masing-masing. Engkau yang Maha tahu dimanapun kami berada. Kami rindu mengalami Tuhan
Dan kiranya kami juga dapat menjadi wajah Allah bagi sesama kami, supaya di dunia ini kami terus memberitakan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami pagi hari ini. Kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.